bener yang bagus banget. Ya memang dari kemarin juga diomelin sama Cruzel karena nggak konsisten. Jadi ya tadi malam tidur gimana caranya buat konsisten hari ini, dan alhamdulillah. Kebangkitan pembalap muda Indonesia Aldi Satya Mahendra kembali menjadi sorotan setelah berhasil meraih podium ketiga di ajang World Supersport. Hasil ini bukan hanya sekedar tambahan trofi bagi Aldi, melainkan sebuah bukti bahwa dirinya mampu bangkit dari periode sulit yang sempat membuat performanya naik turun di musim ini. Di balik keberhasilan tersebut, banyak pihak menyoroti peran legenda World Supersport Jules Clozel yang disebut memiliki kontribusi besar dalam mengembalikan kepercayaan diri Aldi. Pengalaman teknis mengenai gaya balap, tetapi juga menegur Aldi agar kembali fokus terhadap target utama yang telah disusun sejak awal musim. Target tersebut bukan sekedar mengincar beberapa podium, melainkan membangun konsistensi yang cukup untuk membuka jalan menuju Moto2 pada musim depan. Dalam beberapa seri sebelumnya, Aldi memang menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Namun hasil balapan belum selalu mencerminkan potensi yang dimilikinya. Ada momen ketika dirinya tampil cepat saat latihan dan kualifikasi, tetapi kesulitan mempertahankan ritme sepanjang balapan. Situasi inilah yang membuat Clozel dikabarkan memberikan dorongan keras kepada Aldi agar tidak kehilangan arah. Pada balapan terakhir, Aldi tampil jauh lebih tenang dibandingkan beberapa penampilan sebelumnya. Ia tidak terburu-buru saat awal lomba, mampu menjaga ban dengan baik dan memiliki momen yang tepat untuk menyerang lawan-lawannya. Strategi tersebut akhirnya mengantarkannya finish di posisi ketiga dan kembali naik podium. Yang paling menarik adalah cara Aldi meraih podium tersebut. Ia tidak sekedar mendapatkan keuntungan dari kesalahan pembalap lain. Sebaliknya, ia mampu menunjukkan kecepatan yang kompetitif sejak awal hingga akhir balapan. Ritmenya stabil, keputusan menyalipnya bersih, dan kemampuan mengelola tekanan terlihat jauh lebih matang. Banyak pengamat melihat bahwa penampilan seperti inilah yang sebenarnya ingin dilihat Yamaha sejak awal musim. Bukan sekedar hasil akhir balapan berupa podium, tetapi proses balapan yang menunjukkan perkembangan seorang calon pembalap kelas dunia. Keberhasilan ini juga memperkuat rumor mengenai jalur promosi yang sedang dipersiapkan Yamaha. Dalam program pembinaan Blue Crew Yamaha, Aldi memang disebut sebagai salah satu aset penting untuk masa depan. Tantangan yang diberikan kepadanya musim ini sangat jelas, yaitu membuktikan diri mampu bersaing secara konsisten di World Supersport sebelum mendapatkan kesempatan naik ke kelas yang lebih tinggi. Nama Moto2 pun mulai semakin sering dikaitkan dengan Aldi Satya Mahendra, bahwa muncul spekulasi bahwa apabila Aldi mampu mempertahankan performa kompetitif hingga akhir musim, peluang untuk mendapatkan kursi di proyek Yamaha pada Moto2 musim depan akan terbuka lebar. Salah satu skenario yang ramai dibicarakan adalah kemungkinan bergabung dengan struktur Blue Crew Pramac Yamaha yang sedang membangun pondasi jangka panjang untuk regenerasi pembalap. Tentu perjalanan menuju Moto2 masih panjang, persaingan sangat ketat, dan banyak pembalap muda dari Eropa maupun Asia yang juga memburu kesempatan serupa. Namun yang membuat banyak pihak optimis adalah karakter perkembangan Aldi yang terus menunjukkan grafik positif. Jika melihat beberapa balapan terakhir ada perubahan yang cukup signifikan. Dalam cara Aldi menghadapi akhir pekan balapan, ia terlihat lebih sabar, lebih percaya diri, dan tidak lagi terlalu memaksakan diri ketika situasi tidak memungkinkan. Kematangan seperti ini biasanya menjadi salah satu indikator penting bahwa seorang pembalap mulai siap menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi. Podium ketiga yang diraih kemarin menjadi bukti konkret bahwa Aldi memiliki kualitas tersebut. Ia mampu bertarung melawan pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman dan tetap menjaga konsistensi sepanjang balapan. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan di Moto2, kelas yang terkenal sangat kompetitif dan seringkali ditentukan oleh detail-detail kecil. Tidak berlebihan jika banyak penggemar motorsport Indonesia mulai melihat hasil ini sebagai sinyal positif bagi masa depan Aldi. Sebab yang ditunjukkan bukan hanya kecepatan, melainkan kemampuan beradaptasi, belajar dari kesalahan, dan bangkit ketika menghadapi tekanan. Apabila mampu mempertahankan performa seperti yang ditunjukkan pada balapan terakhir, maka bukan tidak mungkin musim depan publik Indonesia akan melihat Aldi Satya Mahendra memasuki babak baru dalam karirnya. Dari World Supersport menuju Moto2 membawa harapan besar sekaligus membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di panggung balap dunia.
Tak hanya itu, Kianda Ramadipa kembali membuat dunia balap junior internasional terpukau. Pembalap muda Indonesia tersebut bukan hanya berhasil meraih kemenangan perdananya di Moto3 Junior World Championship pada balapan kemarin, tetapi juga mencatatkan sebuah rekor bersejarah yang belum pernah dicapai pembalap lain sebelumnya. Kemenangan di Estoril menjadi sangat spesial karena mengantarkan Ramadipa sebagai pembalap tercepat dalam sejarah yang mampu meraih gelar juara di European Talent Cup dan kemudian memenangkan balap Moto3 Junior World Championship hanya dalam kurun waktu 11 bulan. Catatan tersebut mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Joel Esteban pada tahun 2023. Saat itu Esteban membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan untuk mencapai pencapaian serupa. Kini Ramadipa berhasil memangkas rekor tersebut hingga 3 bulan lebih cepat. Sebuah bukti nyata betapa pesat perkembangan pembalap binaan Astra Honda tersebut. Prestasi ini semakin istimewa karena perjalanan dari European Talent Cup menuju Moto3 Junior bukanlah langkah yang mudah. Banyak pembalap berbakat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan karakter motor Moto3 yang lebih kompleks, persaingan yang lebih ketat, serta tuntunan strategi balap yang jauh lebih tinggi. Namun Kianda Ramadipa mampu menunjukkan proses adaptasi yang luar biasa sejak awal musim. Dirinya terus memperlihatkan peningkatan performa dari satu seri ke seri berikutnya. Kecepatan satu lap yang kompetitif mulai dipadukan dengan kemampuan mengelola balapan, membaca situasi, dan memilih momen menyerang yang tepat. Hal tersebut terlihat jelas pada kemenangan perdananya kemarin. Ramadipa tidak tampil agresif secara berlebihan, melainkan memilih strategi yang tenang dan efisien. Ia mampu menjaga ritme di kelompok depan sebelum melancarkan serangan pada momen yang paling menentukan. Gaya balap seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengamat mulai menilai bahwa Ramadipa memiliki paket kemampuan yang lengkap, bukan hanya cepat tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan di atas motor.